Drama rumah tangga antara Mawar Afi dengan mantan suaminya yang kini telah menikahi sang mantan babysitter Susi Latifah hingga kini masih terus menjadi perbincangan hangat publik. Hujatan demi hujatan warganet diarahkan kepada Steno dan Susi yang kabarnya dianggap sempat menjalin cinta terlarang sebelum akhirnya bersatu di pelaminan. Lantas benarkah Steno mengalami stres pasca menikah dengan Susi akibat derasnya hujatan publik hingga berdampak terhadap pekerjaannya? Diduga mendapatkan pengkhianatan cinta dari Steno ketika mereka masih terikat pernikahan. Seperti apa potret tegarnya Mawar Afi saat tampil di depan publik? Bagaimana pula dukungan Romi dan juga Ferry sebagai sahabat terhadap permasalahan yang dialami oleh Mawar? Lantas seperti apa reaksi Mawar Afi lantaran kini dilaporkan oleh sang mantan suami ke pihak kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Polemik antara Mawar Afi dengan sang mantan suami Steno Ricardo tampaknya masih terus bergulir panas. Meski sudah menikah dengan sang mantan babysitter Susi Latifah, kehidupan Steno pun justru semakin terpuruk. Ya, beragam hujatan diarahkan kepada dirinya dan juga Susi yang diduga melakukan perselingkuhan di saat Steno masih terikat pernikahan dengan Mawar. Baru-baru ini, jagat maya pun kembali dihebohkan dengan beredarnya sebuah foto Steno dan Susi dan foto tersebut diduga pasca resmi menjadi suami istri. Tidak sedikit warganet yang menilai wajah Steno tampak begitu lesu. Tampil simpel dengan kaos oblong hitam dengan masker menggantung di dada, tak ada senyum di wajah pengantin baru ini. Seperti halnya komentar yang ditulis oleh akun @yanti_inara. Pak Steno kayak orang linglung ya. Sementara itu, penampilan Susi dengan hijab hitam dan juga blazer hitam serta kalung emas menggantung di lehernya juga tidak kalah menuai respon negatif. Ada pula komentar dari @mygina88 yang tidak kalah menohok. Beberapa bulan ke depan juga pasti kangen sama mantan. Warganet lainnya @cisi_miao pun ikut melontarkan sindirannya. Cie, yang bangga banget dapat keluarga CEO. Mantan CEO deh. Bangga banget tuh biar menjadi gibah satu RW. Wah kakak, belanja sayur pun tidak tenang. Lantas benarkah wajah Steno dalam foto yang viral di media sosial tersebut menggambarkan bahwa dirinya mengalami stres pasca menikah dengan Susi? Nanti ada waktunya. Laporan sendiri ngomong. Iya, nanti ada waktunya. Iya, memang terakhir-terakhir ini Pak Steno itu kepengen ketemu sama Bu Mawar gitu, karena ya sebenarnya karena ada Vivi Story. Sebenarnya ya sangat disesalkan semua pihak lah, masalahnya jadi kayak begini kenapa gitu. Jadi publik simpang siur. Padahal ada perjanjian yang sifatnya rahasia, terus ada putusan yang sifatnya rahasia, kita jadi bingung juga kan mau klarifikasi gimana gitu. Ya makanya kemarin tuh sebenarnya Pak Steno pengen ketemu lah, ngomong baik-baik gitu. Dia juga baru menikah sama istrinya, ya dan mereka juga concern sama kehidupan sehari-hari mereka gitu.
takut stres juga gitu, ditekan sama media terus diberitain macam-macam tuh stres juga. Soalnya ganti-ganti ya Mbak kalau babysisternya. Soalnya ada 2 kan, satu udah lumayan tua, yang satu masih muda, tapi kalau itu nggak tahu ya. Penampilannya biasa-biasa aja ya Mbak ya, nggak mendarat atau kayak gimana enggak. Steno menikahi Susi pada 21 Februari 2022, yakni hanya selang sebulan dari perceraiannya dengan Mawar. Digelar dengan meriah dengan mengusung konsep modern, belum lama ini terkuak juga fakta mengejutkan yang hadir dari pihak wedding organizer. Beredar foto-foto yang memperlihatkan kondisi venue pernikahan Steno dan Susi yang tampak berantakan. Ternyata, sehari sebelum acara sakral tersebut, venue itu dilanda banjir akibat diguyur hujan deras. Momen itu pun lagi-lagi viral di jagat maya hingga menuai respon negatif dari banyak warganet. Mereka menyebut bahwa pernikahan Steno dan Susi seolah tidak direstui oleh alam. Seperti halnya diungkapkan oleh salah satu akun @Shavanesha. Alam pun tak merestui mereka. Hujan becek dan dipenuhi hujatan netizen pula. Warganet lainnya @ArikLahmafinza juga turut melontarkan komentar pedasnya. Ditunggu bencana selanjutnya. Begitu pula dengan akun @anti_jamaliar yang bahkan menuliskan bahwa cuaca buruk tersebut merupakan pertanda tidak baik. Itu pertanda tidak baik sih. Azab akan datang pelan, tapi pasti ya. Yang bisa kami pastikan adalah nggak ada mention atau penyebutan tentang perselingkuhan atau apa, nggak ada gitu. Kalau memang dia bermasalah dengan konten dari putusan itu bahwa ada perselingkuhan apa segala macam, sebenarnya banyak upaya yang bisa dia lakukan gitu. Pertama, dia bisa banding. Yang kedua, dia bisa, ya kalau misalnya pun sebenarnya kita nggak akan pernah menyarankan berkoar-koar di media sosial. Cuman kalau dia mau berkoar-koar di media sosial, kenapa nggak saat itu? Saya nggak tahu kalau itu ya, masalah itu. Kalau tadi kenapa rumah tangganya baik ya, baik rumah tangganya, nggak ada masalah apa-apa. Dengan babysitter juga saya nggak tahu, malah kaget saya lihatnya gitu. Dia ada tiba-tiba begitu aja kok secepat itu gitu ya, nggak ada. Biasanya kan kedengaran ada selentingan apa-apa, ini enggak, saya nggak dengar ya. Diduga mendapatkan pengkhianatan cinta dari Steno ketika mereka masih terikat pernikahan, seperti apa potret tegarnya Mawar Afi saat tampil di depan publik. Bagaimana pula dukungan Romi dan juga Ferry sebagai sahabat terhadap permasalahan yang dialami Mawar. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Kisah rumah tangga Mawar Afi yang kandas di tengah jalan lantaran ditikam dari belakang oleh babysitternya sendiri menjadi sebuah kehebohan di tengah masyarakat. Pasca resmi menjanda, Mawar pun kini kerap kali tampil menjadi bintang tamu di televisi hingga podcast dan menceritakan kisah pilu yang terjadi dalam kehidupannya. Tentu, ramainya pemberitaan Mawar serta polemik yang dihadapinya juga terdengar hingga di telinga para kerabat. Salah satunya adalah Romi, personil 12 sahabat yang pernah merasakan satu perjuangan dengan Mawar dalam ajang pencarian bakat sebuah stasiun televisi. Saat pertama kali mengetahuinya, ia pun mengaku terkejut karena rumah tangga Mawar dan juga Steno selama ini dikenal baik-baik saja. Namun menurut Romi, sah-sah saja jika memang Mawar diundang ke berbagai tempat dan dengan lugas mencurahkan isi hatinya. Karena hal tersebut,
Selain mungkin dapat sedikit meringankan beban di hatinya, juga dapat menjadi inspirasi bagi kaum wanita. Yang pasti kalaupun istilahnya dia diundang, ya mungkin bentuk apa ya istilahnya bentuk apa ya supaya jadi inspirasi aja gitu loh ya kan buat orang-orang di luar sana gitu. Itu tuh kembali lagi ke Mawar, kalaupun istilahnya dia memang diundang untuk lebih mencurahkan segala apa yang dia rasakan ketika pada saat kasus yang bukan kasus ya, tapi lebih kepada masalah ini gitu loh ya kan. Ya buat aku sih silakan aja, mudah-mudahan apa ya bisa memberikan motivasi, inspirasi buat orang di luar sana gitu loh ya kan. Ini kan istilahnya bentuk sebuah kejadian takdir yang Allah berikan kepada Mawar gitu ya kan. Mudah-mudahan agar lebih diberikan kesabaran lagi, keikhlasan lagi. Ya kita tidak ada yang tahu ya garis kehidupan seseorang seperti apa. Tapi ya mungkin dengan dia diundang di podcast seperti itu, bentuk dari apa ya curhatan dia, mungkin biar memberikan apa inspirasi ke orang-orang lain gitu kan, bentuk motivasi sebagai wanita yang kuat. Jalani aja. Dukungan bagi Mawar sebagai sosok wanita inspiratif bagi banyak orang yang mungkin mengalami peristiwa serupa juga hadir dari Ferry. Sebagai sahabat sejak ajang pencarian bakat hingga saat ini, Ferry pun ramai dikabarkan sebagai salah satu sosok yang dekat dengan Mawar. Kepada tim Intens Investigasi, Ferry mengungkapkan bahwa dirinya juga sangat terkejut ketika rumah tangga Mawar berujung pelik dan menuai kehebohan publik. Bagi Ferry, ia berharap permasalahan antara Mawar dan Steno tidak terus berlarut, serta kedua belah pihak bisa saling berkomunikasi untuk mencari jalan terbaik. Semua itu juga demi buah hati tercinta, sehingga tidak menjadi korban atas apa yang terjadi di antara kedua orang tuanya. Aku sendiri juga bingung ya kenapa akhirnya bisa serumit itu gitu, karena kalau pas baru-baru awal-awal banget beritanya itu sih emang aku masih aktif juga tuh ya baca beritanya. Sebenarnya ketika kedamaian terusik akhirnya ya jadi apa ya tiba-tiba muncul kayak ada api lah gitu yang memicu gitu. Ya semoga sih apinya bisa cepat padam. Aku sih bilang sama aja sih ya. Baik sebagai teman, baik sebagai orang di luar sana yang mungkin nggak mengenal banget sosoknya Mawar dan Steno juga, ya sebenarnya sih kita sama-sama orang luar gitu kan. Yang lebih tahu kronologisnya ya pastinya mereka berdua ya. Kalau aku sih sebagai sahabat cukup jadi pendengar aja gitu kan, sebisa mungkin ngademin. Kalau misalkan Mawar sendiri juga merasa ada sesuatu yang perlu disampaikan, ya sampaikan aja lah gitu kan, maksudnya biar semuanya lebih clear juga, lebih jelas juga ya buat semuanya, terkhusus buat Steno dan juga buat Mawar ya, bukan buat publik sih sebenarnya gitu, karena kalau publik juga gimana pun juga mereka punya mata-mata sendiri yang bisa berbeda persepsi gitu. Tapi yang jelas semoga kalau memang ada dari pihak Steno ataupun Mawar yang benar-benar mau disampaikan, semoga komunikasinya itu benar-benar nyampe gitu kan. Jadi masalahnya apa, benang kusutnya di mana ya bisa mereka selesaikan. Semoga apapun itu yang terbaik juga buat Mawar. Kalau aku sih yang paling mikirin banget tuh masalah anak-anak ya. Lantas seperti apa reaksi Mawar Afi lantaran kini dilaporkan oleh sang mantan suami ke pihak kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik? Bagaimana pula dukungan dari orang-orang terdekatnya akan hal tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
Halo, saya Jiko Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Di saat aksi Mawar menyuarakan keadilan dalam berbagai platform media menuai rasa simpati publik serta orang-orang terdekatnya, hal itu justru seolah membuat Steno merasa gusar. Ya, semakin ramainya respon masyarakat sekaligus pemberitaan terkait rumah tangganya dengan Susi, Steno pun bersama kuasa hukumnya tidak tinggal diam. Ya, 24 Februari 2022 lalu, Steno pun telah melaporkan Mawar ke Polres Metro Depok atas dugaan pencemaran nama baik. Hingga saat ini, pihak kepolisian pun juga masih terus mendalami laporan tersebut dengan memeriksakan bukti dan memanggil sejumlah saksi. Yang mengejutkan, laporan tersebut ternyata bukanlah dibuat oleh Steno, melainkan istrinya Susi Latifah melalui kuasa hukumnya Marganda Hutagalung. Entah siapapun yang melaporkan dirinya, Mawar seolah tidak mau ambil pusing. Ia pun mengaku akan menjalani proses hukum sebagai warga negara yang patuh. Semua ia lakukan demi anak-anaknya yang kini menjadi tanggung jawabnya. Kamis minggu lalu ya, kita sudah terima laporan kasusnya diduga pencemaran nama baik ya, atas nama diduga terlapor yang dikenal sebagai Mawar Afi. Dari pihak suami melalui kuasa hukum ya sudah kita terima, kemudian sudah kita gelar juga kasusnya, nanti akan kita panggil terutama dari pihak pelapor dulu. Apakah pencemaran nama baik ini nanti melalui langsung atau melalui media seperti sosial media, nanti kan kita akan kembangkan apakah nanti kita terapkan pasal KUHP biasa atau pasal Undang-Undang ITE, nanti kita sesuaikan dengan alat bukti maupun keterangan dari saksi. Kita menyesuaikan dengan beberapa saksi yang kita panggil. Semua kasus perceraian tuh memang lazimnya tuh hakim akan nanya, ini masalahnya apa sih gitu. Apakah ada orang ketiga, apakah masalah uang, apakah apa aja masalah? Intinya dua gitu, masalah uang apa selingkuh gitu. Itu common theme gitu kalau kasus cerai gitu. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, maka majelis hakim menyimpulkan telah terjadi A, B, C, D gitu kan. Nah di situ tuh baru ada kalau nggak salah ada 4 alasan kenapa perceraiannya dikabulkan, tapi salah satunya ada di bagian kecil gitu ada bahwa ada perselingkuhan itu. Bu Mawar ngomong juga di media kayaknya dia baru dapat putusannya kalau nggak salah, ini bisa dicek lagi ya, saya nggak tahu benar apa nggak, itu tanggal 21 Januari ya. Tanggal 21 Januari dia udah terima putusan itu. Nah sebenarnya kalau memang dia bermasalah, ini yang agak kita sesalkan juga, kalau memang dia bermasalah dengan konten dari putusan itu bahwa ada perselingkuhan apa segala macam, sebenarnya banyak upaya yang bisa dia lakukan gitu. Pertama dia bisa banding. Yang kedua dia bisa ya kalau misalnya pun sebenarnya kita nggak akan pernah menyarankan berkoar-koar di media sosial. Cuman kalau dia mau berkoar-koar di media sosial, kenapa nggak saat itu gitu 21 Januari pas dia baca putusan. Ya, mungkin saja di balik ketegarannya, Mawar pun juga menyimpan kerapuhan yang tidak ingin ia tunjukkan kepada orang-orang terdekatnya. Karena itulah, ia pun juga terus melangkah untuk menghadapi apapun yang terjadi demi kebahagiaannya dengan para buah hati tercinta. Namun, meski tanpa meminta, dukungan demi dukungan hadir untuk Mawar termasuk para sahabatnya. Mereka pun tidak menyangka jika Steno tega melaporkan ibu dari anak-anaknya itu. Lantas seperti apa doa serta dukungan dari para personil 12 sahabat kepada Mawar yang kini juga berhadapan dengan kasus hukum? Pasti kita 12 sahabat, terutama aku yang pribadi, mendoakan mudah-mudahan semuanya cepat selesai. Dan kita berharap jangan sampai ada hal-hal yang di luar
yang apa ya, yang di luar dari kita nggak pernah duga-duga gitu. Seperti salah satunya ini bentuk laporan kayak gini kan sangat disayangkan, apalagi sekarang Mawar jadi single parents gitu loh ya kan, merawat 3 orang anak yang masih sangat kecil-kecil gitu loh ya kan, ya sangat kasihan ya. Kita harap ya mudah-mudahan cepat selesai sih. Cepat selesai gitu aja sih, kita berdoa yang sabar, yang kuat Mawarnya. Mudah-mudahan dibalik semua ini ada hikmahnya, dan insya Allah nanti Allah akan membalas segala sesuatunya lebih baik lagi dalam hal apapun, baik itu rezeki atau mungkin nanti ada penggantinya yang lebih baik. Bersimpati sama teman sendiri. Saya jujur kaget ya dengan kabarnya Mawar gitu. Sedih, kaget, karena baru tahu gitu, ternyata pas dapat kabar langsung yang seperti ini gitu. Aku sih yakin ya, itu tadi Mawar pasti kuat lah dia mah, udah tahan banting. Jujur sih aku juga sempat shock ya, karena awalnya pun taunya itu pisah secara baik-baik gitu kan. Ya mungkin ya itu ya, mungkin kadang-kadang ada yang masih masing-masing, mungkin ada yang masih ditutupi, begitu terkuak ya akhirnya malah menimbulkan emosi yang tiba-tiba loh kok gini. Aku bilang sih penyebabnya itu ya, mungkin dari mereka sendiri masih ada unfinished business. Jadi mungkin kalau unfinished business itu udah bisa diselesaikan, mungkin ya bisa kembali lagi hubungannya baik-baik atau penyelesaiannya baik-baik. Yang pasti buat pihak Steno juga semoga semuanya mendapatkan akhir yang lebih baik lagi gitu aja sih. Jangan sampai setelah dilaporkan ini nantinya bakal ada yang yang bersedih atau yang menderita karena hal ini gitu ya. Bismillah lah, semoga bisa dibicarain baik-baik lagi. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.